yang totalnya adalah yang terdiri dari kepala bagian TU, kepala bidang dan kepala sesi. Kemudian totalnya adalah 211 responden. Hasil penelitian dari apa yang kami lakukan adalah yang pertama, budaya organisasional, peer reference dan spiritual tidak berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja. Jadi dia harus melalui niat. Tidak bisa langsung budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku kerja. Dia harus melalui niat terlebih dahulu. Dan yang kemudian yang kedua, dari 3 variabel yang kami buat, ternyata spiritualitas menduduki posisi yang paling besar, baru diikuti oleh variabel eksternal lainnya, yaitu budaya organisasi dan peer. Di sini menunjukkan dalam penelitian ini bahwa niat itu merupakan prediktor utama dalam perilaku kerja berbasis individu. Jadi bukan hanya budaya organisasi, bukan peer reference, tapi justru niat yang berpengaruh sebagai prediktor utama terhadap perilaku kerja. Temuan utama hasil penelitian berikutnya adalah bahwa penelitian ini menemukan hubungan yang kuat antara spiritualitas, niat, dan perilaku kerja. Dan yang paling penting di sini juga disebutkan, akhirnya kami mendapatkan jawaban bahwa sumber utama persoalan perilaku kerja ada pada manusia. Sehingga terasa plonglah saya bahwa temuan ilmiah dan teoritik ini menguatkan temuan kami di lapangan sebagai praktisi. Artinya plong, artinya secara empirical dan secara teoretikal, keduanya mengarahkan bahwa sebetulnya persoalan itu adalah pada manusia, bukan pada manajemen. Atas dasar itu, sebagaimana kita ketahui, tentunya penelitian bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas, di mana kita hanya memberikan kontribusi teori ya bagi akademik, dan ini menurut kami tidak. Kenapa? Karena kita orang di lapangan, sehingga kami perlu meninjau lebih lanjut. Atas dasar itulah makanya kami karena selama ini proses persoalan yang menyangkut manusia tadi itu lebih banyak dikaji dari sisi manajemen yang merupakan paradigma positivistik dan materialistik, kami sudah tidak terlalu tertarik lagi karena itu sudah setiap hari melakukan itu, sehingga kami tertarik untuk mengkaji ini dari tinjauan agama. Kenapa demikian? Karena berbeda dengan tinjauan sains tadi yang merupakan yang itu adalah terbatas dan relatif. Implikasi dari hasil penelitian yang ketiga adalah bahwa ini yang paling penting, bahwa kesimpulan penelitian ini sumber utama perilaku kerja ada pada manusianya. Namun kajian selama ini umumnya fokus pada manajemen. Untuk itu, implikasinya perlu memahami relasi antara manusia, manajemen, dan perilaku kerja dari tinjauan agama. Yang pertama. Yang kedua adalah penelitian ini menemukan hubungan yang kuat spiritualitas dan niat terhadap perilaku kerja. Untuk itu, implikasinya perlu memahami relasi spiritualitas, niat, dan dampaknya pada perilaku kerja dari tinjauan agama. Dan yang ketiga, spiritualitas dalam penelitian ini adalah dalam konteks agama. Berbicara agama tidak bisa lepas dari Tuhan. Dalam keyakinan agama, manusia adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu, implikasinya kita perlu memahami bagaimana hubungan Tuhan, spiritualitas, niat, dan manusia, serta dampaknya pada perilaku kerja. Implikasi hasil penelitian dari relasi manusia, manajemen, dan perilaku kerja.
Manusia diciptakan Tuhan terdiri dari zahir dan batin, eksterior dan interior, yang memiliki sifat negatif sesuai Quran surat 106 yang suka berkeluh kesah, suka berselisih, terburu, lampau batas, dan lain. Perilaku kerja negatif lahir dari sifat manusia. Manusia memiliki potensi untuk menciptakan produk seperti sains, teknologi, budaya. Salah satunya adalah manajemen tadi. Produk manusia digunakan untuk menyelesaikan persoalan perilaku kerja. Hasilnya tentu tidak pernah final. Nah, bagaimana melihat dalam konteks ini relasi antara manusia, manajemen, dan perilaku kerja? Kami memberikan informasi tentang kegiatan. Manajemen money. Money ini bukan hanya uang, melainkan sangat produktivitas, efisiensi, dan lain sebagainya itu. Ini formulanya, bagaimana kita bisa melihat. Kita lanjutkan, karena sifat dasar manusia itu negatif, maka perlu perilaku manusia itu cenderung negatif. Sifat negatif melahirkan perilaku kerja negatif. Produk manusia, sains tidak bisa menyelesaikan persoalan perilaku yang negatif. Untuk itu, penyelesaian persoalan perilaku manusia harus dimulai dengan mengenal dimensi positif yang dianugerahkan Tuhan dalam diri manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan spiritualitas dan niat merupakan dimensi positif dalam diri manusia. Untuk itu kita perlu memahami relasi spiritualitas, niat, serta dampaknya pada perilaku kerja. Spiritualitas adalah dimensi positif dalam diri manusia yang dalam bahasa agama Islam Tuhan, substansinya adalah nikmat atau rasa yang dinyatakan melalui suara hati. Dialah substansi real yang langsung dari Tuhan, bukan dari sains dan teknologi. Inilah yang disebut oleh kami sebagai human real source. Dia adalah substansi rohani sebagai pengendali sifat negatif manusia. Dia adalah sumber dayanya manusia yang memiliki sifat profetik, sidik, amanah, tablik, fatah. Niat adalah pancaran dari nikmat atau rasa melalui rohani yang bersifat positif. Jika niat itu ditangkap oleh rasa, maka akan muncul niat positif. Jika ditangkap oleh sifat manusia, maka niat negatif yang akan muncul. Produk sains dapat memberikan feedback negatif apabila ditangkap oleh sifat negatif sifat manusia. Hubungan antara spiritualitas, niat, dan perilaku kerja dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut. Sebelah kanan adalah produk manusia di antaranya. Apabila produk ini diterima oleh manusia tidak dengan niat, dengan spiritualitas dalam konteks yang positif dari diri manusia, dan diterima oleh sifat negatif manusia, maka disitulah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti hoax, seperti adanya demotivasi, dan lain sebagainya. Agar produk tidak memberikan feedback negatif dan tidak terjadi interconnected influence, maka perlu peran Tuhan yang mendidik rohani. Rohani yang terdidik akan mampu mengendalikan sifat manusia, tidak mudah terpengaruh oleh produknya, dan mampu menghasilkan perilaku kerja yang positif. Untuk itu, kita perlu memahami relasi Tuhan, spiritualitas, niat manusia, dan dampaknya pada perilaku kerja. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Sains, teknologi, budaya, adat istiadat adalah ciptaan manusia. Tidak mungkin produk menyelesaikan persoalan penciptanya. Persoalan manusia hanya bisa diselesaikan dengan peran sang pencipta manusia, yaitu Tuhan. Hubungan antara Tuhan, manusia, dan produknya dapat dijelaskan dalam konsep TMS berikut ini. Agar spiritualitas dan niat memiliki sekitar 2 menit ya. Oh baik. Waktunya tinggal 2-3 menit. Baik. Untuk itu
uh, kita lanjutkan agar dia tidak tadi intervensi negatifnya. Kita harus kontrol. Bagaimana caranya mengkontrol? Dia mendengarkan suara hati. Bagaimana implikasinya dalam organisasi dan kehidupan dapat dibaca sebagai berikut, di mana ini adalah hasil daripada apa yang kami sampaikan tadi. Jadi dengan kita mengetahui pola ini, management money saja tidak cukup. Kita harus improve, harus naik, tidak bisa hanya dalam konteks positivistik untuk melahirkan beyond success. Di mana pergeseran paradigmanya adalah seperti ini, di mana dari mulai berbasis sains, non agamis, dan berbasis agama. Nah, ini yang paling penting. 10 langkah praktis human resource adalah setiap akan melakukan sesuatu, hendaknya terlebih dahulu ingat akan sang pencipta, tidak terburu-buru, dengar dulu suara hati. Ini positif atau negatif. Suara negatif dikontrol dengan suara positif. Kita lakukan ini secara berkesinambungan untuk menjadi karakter yang positif. Karakter positif membentuk kepribadian positif. Ini hendaknya dilakukan oleh seluruh stakeholders daripada Kementerian Agama dan dimanapun berada, untuk menjadikan budaya positif yang melahirkan beyond motivation, sehingga perusahaan jaya, karyawan sejahtera. Kesimpulannya, dalam perspektif human resource sejalan dengan hasil penelitian ini, bahwa sumber persoalan utamanya adalah perilaku kerja adalah manusia, dan untuk itu, untuk mengendalikannya penting menertibkan niat melalui kontrol hati agar selalu positif. HRS perspektif baru dalam peningkatan perilaku kerja dan tidak menafikan faktor-faktor positivistik, namun bahkan justru memperkuat sebagai value. Peer reference dan budaya organisasional juga perlu ditingkatkan secara paralel setelah penguatan human resource. Demikian Prof yang sahabat saya sampaikan. Mohon maaf saya itu